Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Farizi Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ACL atau Access Control List. Oke, langsung saja di sini mulai dari definisi atau dari pengertian Access Control List. Jadi ACL itu atau Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang ditetapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nama portnya. Oke, jadi singkatnya untuk Access Control List ini kayak kita tuh memfilter yang mana aja yang boleh masuk dan mana aja yang nggak boleh masuk gitu. Jadi ada yang di deny dan ada yang di permit. Oke, untuk fungsinya sendiri, untuk di jaringan kecil, ACL itu bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah, untuk di jaringan yang kecil ya, ACL itu ya bertindak itu sebagai firewall ringan yang tugasnya itu memblokir lalu lintas kalau misalkan ada IP yang tidak diizinkan untuk masuk. Untuk di perusahaan, ACL ini menegakkan kepatuhan, pengelompokan lalu lintas antara VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus untuk peralatan keamanan. Singkatnya, ACL bukan sekadar konsep teknis. ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Nah, jadi untuk di perusahaan ini, ya si ACL itu sama aja kayak memblokir dan juga memperbolehkan IP mana aja yang boleh masuk. Tapi lalu lintasnya itu antar VLAN, jadi kayak VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 mana aja yang boleh masuk, mana aja yang nggak boleh masuk gitu. Selanjutnya di sini ada ACL standar. Bentuk ACL standar ini dia cocok hanya untuk alamat IP sumber. Paling baik untuk penyaringan sederhana. Misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Range-nya 1-99 dan 1300 999. Oke, jadi itu untuk ACL standar, dia itu cocoknya untuk IP sumber dan penyaringan sederhana, misalnya untuk mengizinkan subnet untuk mengakses ke interface manajemen. Ya seperti itulah, dan range-nya itu dari 1-99 dan juga 1300 sampai 1999. Selanjutnya di sini ACL extended. Di sini ACL extended ini mencocokkan IP sumber plus tujuan, protokol, dan portnya, berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalkan mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Range-nya dari 100-199 dan juga 2000 sampai 2060-99. Nah, jadi si ACL extended ini berbeda dengan standar yang hanya untuk penyaringan sederhana. Dia itu mencocokkan IP sumber dan juga tujuan, protokol, dan portnya. Jadi dia berguna untuk kontrol yang lebih rinci lagi gitu. Selanjutnya di sini named ACL. Ini adalah jenis ACL yang lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Dukung keduanya standar dan luas logika. Contoh IP access list extended block telnet. Deny tapi segini ini contohnya ya. Nah, jadi singkatnya si name ACL ini bukan pakai angka, misalkan deny IP sekian-sekian, nah enggak. Tapi kayak deny block telnet ya kayak itulah, pakai nama gitu, nama si apa yang pengen kita blokir gitu. Jadi kita tulisin namanya apa kayak gini, jadi gak pakai angka, dan juga dia udah support standar dan juga luas logika itu ya ini extended. Oke, itu dia untuk pembahasan mengenai ACL atau Access Control List di PowerPoint-nya. Sekarang kita akan langsung saja untuk konfigurasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi di sini kita udah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langsung saja saya akan menyiapkan topologinya terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini topologinya itu udah siap ya. Di sini ada VLAN 11, lalu VLAN 12, dan ini VLAN 13. Ini juga ada VLAN 100 yang dimana isinya itu server semua ya. Jadi ini di si kliennya, ini dia klien ingin mengakses ke si servernya di sini. Langsung saja di sini kita setting dulu di router. Ini kita akan setting dulu IP buat
setiap VLAN-nya ya. Kita interface G0/0 dulu, no shutdown. Kemudian di sini interface G0/0 10 untuk 11. Untuk ke subinterface kita juga encapsulation.1q 11, IP address 11 stick 1 255 so pass G0/0.12 encapsulation.1q 12, IP address 112 stick 1 255. Nah, untuk di materi ACL ini kita akan konfigurasi DHCP, yaitu ada di pokoknya kita akan konfigurasi DHCP, udah itu yang inter VLAN, yang masukin VLAN, udah gitu dynamic routingnya kita pakai IGRP. Nanti saya cantumkan di bawah apabila kalian ingin menonton tutorialnya. Jadi di sini saya fokuskan dulu ke ACL-nya ya. Di sini saya gak akan banyak menjelaskan karena di sini agar kita fokus ke ACL-nya aja gitu. Kalian bisa lihat aja nanti ya di link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Udah gitu kita setting juga IP DHCP pool 11, networknya 11 stick 0 udah gitu default routernya 11 1, DNS nya 8. Lalu di sini IP DHCP pool 12, networknya 12 stick 0 255 stick 0. Like itu, dan default routernya 12 stick 1, S nya 8. Udah gitu stick 0 255 default routernya 13 stick 1 DNS servernya 8. Oke, kita coba buat di sini di switchnya kita setting VLAN ya, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13. Setelah itu di sini kita interface FA0/1 yang arahnya ke router. Kita di sini switch port mode terang. Sudah, langsung kita interface range yang ini yang VLAN 11 yaitu FA0/2 sampai 3. Oke, di sini kita jadiin switch port mode akses, VLAN 11. Langsung kita interface range FA0/4 sampai 5, yaitu yang ini ya, yang kita beri nama VLAN 12. Kita switch port mode akses, VLAN 12. Sip, langsung kita interface FA0/2. Oh ya, range FA0/5
slash 6 sampai 7 yang kita beri nama VLAN 13. Langsung kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 13. Oke, sip. Seharusnya ini udah bisa ya, kita coba dulu. Nah, ini udah ada ya DHCP nya. Langsung kita DHCP-in semua aja. Juga udah bisa. Oke, udah. Di sini juga udah. Nah, kita setting kedua VLAN-nya dulu deh ya. Nanti kita baru setting jalurnya deh di akhir, biar nyambung gitu. Aduh, configure terminal, lalu interface G0/1. Karena di sini yang ke switch G0/1 ya. Di sini no shutdown. Oke, sip. Lalu interface G0/1.100 karena di sini VLAN 100, kita encapsulation .1Q100. Bisa disingkat endo 100 ya biar cepat. Langsung kita IP address 192.168.100.1 5.255.255.0. Oke, benar. Lalu kita IP DHCP pool 100. Nah, di sini networknya kita tentuin 192.168.100.0 255.255.255.0. Udah gitu si default routernya 192.168.100.1, DNS nya 192.168.100 Oke, sip. Langsung aja kita di routernya, di switchnya, config. Udah gitu kita VLAN 100 ya. Di sini kita pakai interface range FA0 slash berapa nih, slash mana. Waduh, ini gak bisa di range dong ya. FA nya bisa 1/1 sampai 3/1. Udah, kita satu-satu aja deh. Interface FA0/1/1 switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. FA0/2/1 switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Interface FA3/1 switch port mode akses, switch port akses VLAN 100 juga. Di sini tuh saya salah switch ya, harusnya yang mana deh. Nah, yang gampang itu yang 2960. Kayak yang ini gampang nih, FA0/1. Nah, ini kita switchnya yang ini FA11, 21, 31. Jadi agak susah nge-range-nya, guys. Kita interface FA0/1 buat switch port mode terang. Oke, good.
Kita langsung aja coba buat cepetin dulu deh. Udah gitu di server, nah ini servernya kita namain dulu per 3. Ini biar kita biar kita satu. Nah ini biar gak pusing ya. Server 1 nih udah. Server 2 kita coba. Nah udah juga. Server 3 kita lihat. Oke udah juga ya. Lanjut kita di sini di routernya interface G0/1 no shutdown, lalu kasih IP jalur yaitu 192.168.10.255.255.255.252 karena slashnya /30 ya. Di sini kita settingnya. Ini lupa ke tulis itu /30. Lihat di sini. Nah, di sini interface G0/2 no shutdown. Terus lihat /2 interface G0/0. Maaf ya, agak kurang connect nih. Apa kurang bagus. Langsung aja di sini IP address 192.168.10.2 255.255.255.0. Oke sip, di sini kita bisa coba. Ini bakal valid ya. Nah ini coba. Ini bakal valid. Kenapa? Karena kita belum setting IGRP guys. Kita di sini setting IGRP. Nah kita router IGRP 1 2 aja deh. 2 nih networknya kita masukin 11.11.11.0.25. Ini gak pakai subnet mask ya kalau IGRP itu. Di sini ada network 12.12.12.0, udah gitu network 13.13.13.0, lalu network 192.168.10.0. Nah yang ini itu network dari VLAN 11, ini network VLAN 12, VLAN 13, dan ini IP jalurnya. Selanjutnya di sini juga sama. Aduh kenapa kayak bang? Nah di sini kita coba exit dulu, coba IP router IGRP 2 ya, tadi 2. Terus di sini networknya yaitu 192.168.100.0, lalu network lagi 192.168.10.0. Oke, di sini udah ada tulisan membangun agensi ya. Langsung kita coba untuk ping terlebih dahulu dari sini routernya, coba. Nah ini successful. Coba VLAN 2 kesini deh, coba press. Ini udah successful juga. Ini kesini coba. Nah, ini udah successful juga ya. Oke, ini konfigurasinya udah berhasil nih. Kita nentuin IP, udah gitu DHCP, udah gitu VLAN, udah gitu dynamic routing ya, IGRP. Ya seperti yang saya bilang tadi, itu materinya itu di luar jangkauan kita, atau bukan ranah saya lah untuk menjelaskannya, karena udah ada di video-video sebelumnya. Maka dari itu saya akan menjelaskan lebih rincinya di access listnya. Jadi di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu access list standar. Oke, di sini untuk access list standar kita bisa pilih dulu mau router 1 atau router 2, tapi kita pilih router 2 aja ya. Di sini kita set dulu. Nah, di sini kita ketik IP access list, atau bisa di tab juga. Nah, di sini kita bisa pilih extended dan juga standar. Kan di sini kita bakal konfigurasi yang standar
standar dulu. Standar. Di sini kita bisa pakai Word atau yang kita bahas tadi itu named ACL ya, named ACL. Lalu di sini kita bisa pakai angka juga, numbernya kita bisa pakai accessories numbernya. Kita di sini misal 2 nih, 2 lagi, standar 2. Nah udah gitu di sini kita bisa pakai sequence number. Sequence number ini buat kita nentuin urutan dari si access listnya. Nanti kita akan bahas tentang sequence number ya. Nah kita akan fokusin dulu ke deny dan juga permit, dimana deny ini mereject ataupun menolak IP tertentu dan permit ini mengizinkan IP tertentu. Di sini kita studi kasus atau contohnya kita akan deny VLAN 13 nih. Coba kita deny. Nah, di sini kita bisa pakai ABCD atau address to match. Ini tuh kayak networknya. Networknya ini kayak ini. VLAN 13, networknya 13.13.13.0. Kalau NI itu semua host yang terdaftar ke routernya. Misalkan kan di ini router ini. Host yang terdaftar itu ya ini semuanya VLAN 11, 12 dan juga 13. Lalu host itu host satu single address. Nah, ini host tuh kayak satuan ini. Satu PC ini host. Ini host, nah gitu. Pokoknya kalau misalkan network itu segini, kalau NI itu segini, kalau host segini doang. Mana? Nah, segini doang. Gitu ya gampangnya. Di sini kita deny 13.0. Oke, di sini kita pakainya wildcard bits yaitu 0000255. Setelah itu, kita juga akan permit any. Oke, kita mendeny atau menolak IP 13.13.0 dan mengizinkan sisanya. Lalu di sini kita interface ke yang PC sebelah kita atau G0/0. Interface G0/0. Maksudnya ke router ya, router sebelah kita. Lalu di sini IP access grupnya di sini kita pakai yang tadi yaitu grup 2. Nah, lalu di sini ada protokol inbound dan juga outbound. Untuk nih kita bisa jelaskan di sini ya. Ini kan ada 2 yang hijau gini nih. In itu sebelum router, out itu setelah router. Jadi kalau kita pasang in di sini, pasang in yaitu yang ada di ini kan router. Nah, si paketnya itu dari dari PC 5 ke switch ke router. Nah, dia nggak bisa ke router 2 karena dari in-nya atau dari sini aja udah diblok. Jadi dia nggak bisa ke router 2, dia juga nggak bisa ke ini VLAN-nya. Nah, itu untuk in. Kalau out di sini kan out-nya. Nah, kalau PC 6 misalkan PC 6 mau ke switch ke router 1, nah dia masih bisa ke router 2 karena di bloknya di sebelah sini. Nah, di sini di bloknya. Sementara ke sini itu udah gak bisa karena ya di sini di bloknya gitu. Nah, itu bedanya untuk in dan juga out ya. Sebenarnya kita bisa pakai dua-duanya. Tapi kita coba di sini in aja. Kita coba lagi dulu, kita coba ping dari sini. Coba dari sini ke sini. Nah, ini udah failed ya. Karena di si VLAN 13-nya itu di-deny. Tapi VLAN 11-nya boom. Nah, ini masih successful atau masih bisa. VLAN 12 juga kita coba boom, successful. VLAN 13 aja nih yang nggak bisa. Karena tadi kita udah failed. Di sini juga kita harus ingat nih. Kita coba do show access list. Access list aja. Nah, di sini ada 10 deny yang pertama, lalu 20 permit. Nah, di sini 10 deny-nya itu di atas permit, yang dimana
si access list itu membaca dari atas ke bawah. Misalkan deny-nya di bawah, permitnya di atas, dia gak akan dianggap si yang deny-nya, tapi dia langsung mempermit atau membolehkan semuanya. Nih misalkan kayak gini nih analoginya. Si router itu membaca dari atas ke bawah nih. Kalau di atasnya aja udah ada permit ke semuanya, ya udah gitu, si routernya udah kayak oh ini IP-nya udah dipermit semua. Ya udahlah, kesananya nyalse aja gitu. Gak ada yang harus di-deny lagi. Jadi si routernya ya udah, yang bawahnya ya gak dianggap gitu karena yang lainnya udah dipermit. Kita akan coba praktekannya di sini. Misal ada di sini adalah hacker. Ini PC hacker ya. Misal dia mau ngehack jaringan kita. Kita ini interface F10/ berapa ini? 8. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 11. Kita cobain. Nah, coba kita sampaikan. Nah, ini udah ya. Kita coba untuk ini dulu. Bisa. Nah, ini sudah sual ya. Ini coba lagi nih. Sini ke sini. Nah, ini sudah sual ya. Ini PC hackernya itu kita mau deny atau kita mau tolak nih. Bagaimana caranya? Sama aja kayak tadi. Yaitu kita ke ini dulu. IP access list standar 2. Udah gitu deny. Nah, di sini kita pakainya host guys, karena cuman satuan PC gitu. Jadi pakainya host ya. Host di sini tadi kita lihat ini tuh 11.11.11.4. Nah, kita host 11.11.11.4. Nah, di sini langsung aja enter. Nah, kita coba nih, ini masih bisa ngakses nih si ininya. Nah, kenapa? Karena coba nih do show access list. Nah, di sini deny-nya itu ada di bawah permit. Seperti yang kita jelaskan tadi, si router itu membaca dari atas ke bawah kan. Kalau misalkan si yang kedua kalinya itu udah permit, ya udah gitu, si routernya udah nyalse, gak akan ngurus-ngurus lagi access list gitu. Jadi ibaratnya kayak operator lah. Operator tuh kayak kalau disuruh buat masukin semuanya tanpa pengecualian, ya udah gitu dimasukin aja. Jadi si operatornya nyalse, gak akan ngatur-ngatur lagi. Sedangkan di sini kita harus deny-nya itu ke atas permit kan. Nah, pokoknya si angka deny-nya itu kita bisa perhatikan di sini. Yang atas itu 10, 20, 30. Nah, berarti dapat kita tarik kesimpulan, kita harus ambil angka lebih kecil daripada permit, ataupun kita bisa memperbesar angka permitnya. Nah, kita coba kemungkinan kedua nih untuk memperbesar angka permitnya. Di sini kita sequence number kita harus lebih besar dari 30. Misalkan 100. Udah gitu. Nah, ini permit. Iya, kita no dulu ya. No. Kita coba cari dulu. Nah, ini no permit any. Kita coba do show access list dulu. Nah, ini any-nya udah gak ada ya. Kita ambil angka yang lebih besar yaitu 100, lalu permit any. Kita do show lagi, do show access list. Nah, di sini permitnya udah di bawah nih karena angkanya lebih besar daripada kedua deny ini. Maka kita coba untuk ping set. Nah, ini udah failed guys. Ini udah di deny ya. Beda dengan yang tadi yaitu si deny-nya ada di bawah permit. Kalau deny-nya di atas permit itu ya jadi seperti inilah. Jadi bisa untuk konfigurasi nih. Oke, jadi gitu ya untuk cara konfigurasi ACL standar. Semoga kalian dapat mengerti ya bagaimana cara konfigurasinya. Selanjutnya kita akan konfigurasi ACL extended nih. Kita
kita siapkan dulu topologinya ya guys ya. Ya sama aja sih, cuman hapus-hapus aja. Oke, jadi di sini topologinya itu udah selesai. Di sini saya menambahkan beberapa rules ya. Di sini ada deny HTTP ke server 1. Jadi yang diperbolehkannya itu pakai HTTPS bukan HTTP. Lalu di sini ada permit semua VLAN ke server 1. Jadi VLAN 11, 12, 13 diperbolehkan ke server 1. Lalu VLAN 11 hanya VLAN 11 saja yang diperbolehkan ke server 2, dan hanya VLAN 12 saja yang diperbolehkan ke server 3. Sebenarnya di sini tuh harusnya VLAN 13 ke server 3, tapi karena kita tadi udah mengkonfigurasi VLAN 13 ya di standar, dan si VLAN 12-nya takutnya nggak kekonfigurasi, jadi di sini kita VLAN 12-nya diubah aja VLAN 13-nya diubah saja ke VLAN 12. Langsung saja di sini kita coba dulu buat di sini ke server 1 ya. Server satunya service, ini indeks HTML-nya kita Cisco paket tracernya ubah jadi welcome to SID aja gitu. Oke, di sini save, yes, alright, udah. Ini kita coba ya. Sebelumnya kita cobain dulu, karena tadi udah. Nah ini udah ya. Kita ke web server. Untung bisa ya kali ini, soalnya pas di NAT itu gak bisa dibuka si web servernya. Cek 2 di sini karena server 2 itu 2. Nah ini udah berhasil ya, welcome to SID pakai HTTP. Nah kita akan ubah HTTP ini jadi gak diperbolehkan, jadi diganti sama HTTPS. Oke, untuk rules pertama kita buka dulu routernya yang mananya boleh, karena tadi di router 2, kita di router 1 di sini. Oh iya, tadi kita udah hapus ya, hapus konfigurasi dengan cara no access list standar 2 dan juga no IP access group 2. Ya, dengan cara itu kita coba do show ya di sini. Do show access list. Nah, di sini jadi gak ada, yang tadinya ada kayak gini jadi gak ada. Jadi udah dipastikan udah dihapus ya si konfigurasinya. Ini konfig. Nah udah gitu, pertama-tama kita IP access list. Nah kalau tadinya standar, kita di sini extended. Nah sebenarnya di access list ini kita bisa pakai ini number yang kita pakai di NAT ya. Itu pakai number gini, jadi access list 1, udah gitu permit deny gitu. Nah di sini kalau kayak gitu tuh jadinya kayak harus masukin lagi kalau mau konfigurasi gitu. Jadi kita ada yang lebih praktis dengan cara digrupkan. Di sini extended ya, extended. Nah di sini kita pilih 100. Nah ini tandanya dikelompokkan jadi access list 100. Jadi kita gak usah konfigurasi atau masukin lagi si access listnya gitu. Di sini kita deny HTTP ke server 1. Di sini pertama-tama kita coba lihat dulu. Nah di sini deny ya, deny. Udah gitu TCP. Si HTTP itu bisa kita temukan di TCP. Setelah itu di sini kita pakai any karena kita harus deny HTTP semuanya ya. Any, oh iya di sini kita host harusnya. Hostnya gitu. Ini VLAN router 1 yang dimana IP-nya itu 100.2. 192.168.100.2. Nah, udah gitu di sini kita bisa ketik EQ. Kita bisa menemukan si HTTP itu di EQ. Nah, di sini ada domain, FTP, PO POP3, STMP, Telnet, dan www. Nah di word
World Wide Web atau www itu ada tulisan HTTP. Di sini HTTP kita itu adalah 80, maka kita ketik di sini 80. Di sini ada yang incompleted, ada yang kurang nih. Oh, di sini iya benar tadi pakai any di sini. Nah, iya. Ini di sini pakai any ya, teman-teman. Semua host jadinya, semua host ke 192.168.1 ya dinaik semuanya ke host 192.168.1.2 dengan cara EQ 80, yaitu ya di sini kita memblokir HTTP-nya ke server 1. Selanjutnya di sini kita rules kedua kita baca permit semua VLAN ke server 1. Nah, di sini kita permit di sini kita any ya, IP. Di sini IP. Udah gitu any. Nah, di sini host VLAN 2 server 1 itu 192.168.100.1.2. Nah, di sini udah kita enter. Dengan itu rules kedua kita udah konfigurasi. Selanjutnya kita permit VLAN 11 ke server 2. Di sini permit kita di sini IP lalu hostnya dari VLAN 11 yaitu 11. Nah, di sini kita pakainya network ya, karena jangkauannya VLAN 11 dan VLAN 11 punya 2 PC nih. Jadi kita pakainya network. Dan gitu kita pakai wildcard mask, wildcard bits 255. Lalu di sini kita ketik hostnya gitu 192.168. server 2 itu 100.3 berarti. Oke. Setelah itu kita permit VLAN 12 ke server 3. Caranya ya sama aja. Permit IP 12 ya, 12.0. Di sini kita pakai network ya, 0.0.0.255 ke host 192.168.100.3 ya. Kita coba pastikan dulu di sini server 2. Nah, kita gini aja. Nah, di sini adanya 1.3, server 3 itu titik 4. Oke, berarti benar ya. Selanjutnya di sini kita interface G0/1 atau yang arahnya ke router sebelah. Lalu di sini IP access group di sini 100 ya tadi. Coba kita lihat dulu. Ya, ini extendednya 100 ya. Nah, ini 100. Oke. Oh iya, di sini kita bisa in dan juga out. Kita di sini out ya. Kita coba out. Nah, dengan cara itu kita coba buat buktikan semuanya nih. Kita yang ini aja, yang kedua dulu ya. Permit semua VLAN ke server 1. Kita coba. Nah, ini bisa ya VLAN 11. VLAN 12 juga bisa. Lalu selanjutnya di sini VLAN 13 juga bisa. Selanjutnya di sini permit VLAN 11 ke server 2. Kita delete dulu ya. Nah, di sini yang kedua itu VLAN 11 doang yang bisa ke server 2. Ini successful. Lalu VLAN yang ininya ini failed ya. Kita coba lihat 2 kali. Nah, itu gak bisa successful karena konfigurasi kita hanya permit VLAN 11 ke server 2. Selanjutnya VLAN 12 kita perbolehkan ke server 3 atau VLAN 12 aja yang boleh ke server 3. Nah, ini successful ya. Selanjutnya di sini yang VLAN 11 kita coba. Nah, ini
valid ya. Udah, berarti sudah terbukti berhasil untuk konfigurasinya. Sip. Selanjutnya di sini blok HTTP ke server 1. Kita coba di VLAN 11 ke web server. Bentar. Apakah mengabal lagi? Oh enggak. Oke, 192.168.100.2. Nah, ini gak bisa kan? Karena HTTP-nya diblok. Kita ganti HTTPS. Nah, di sini udah bisa nih, welcome to SID. Berarti udah terdeteksi ya. Kita coba lagi nih, kalau misalkan satu PC itu kurang membuktikan ya, kita coba di VLAN 13 nih. Karena tidak tersentuh ya di VLAN 13 di konfigurasi ini. Kita coba 192.168.100.2. Kita ganti jadi HTTPS. Nah, ini juga udah berhasil nih, welcome to SID. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan mengenai access control list, yang dimana kita bisa men-setting ataupun kita bisa mengatur lalu lintas jaringan kita, mana aja yang boleh mengakses dan mana aja yang nggak boleh mengakses nih. Oke, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi access control list ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Semoga penjelasan saya dapat membantu untuk kalian konfigurasi access control list. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan yang terdapat pada video saya ini. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.